Halo, salam jumpa saudara, senang sekali Sulawesi Utara hari ini dapat kembali hadir di hadapan Anda. Bawakan informasi terkini dari Sulawesi Utara bersama saya Natalia Dapu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ikuti informasi yang pertama. Banjir rob yang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakibatkan rumah, perkantoran, dan sekolah direndam air. Banjir rob melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan tinggi air selutut orang dewasa. Dari laporan masyarakat, banjir rob sudah terjadi sejak kemarin, namun di hari ini debit air cukup tinggi, mengakibatkan rumah warga, beberapa halaman sekolah dan perkantoran terendam air. Tadi pas pagi hari sekitar pukul 7, air tiba-tiba naik dari bagian belakang rumah itu kan ada jalur air yang sampai ke muara sungai di pinggir pantai. Tiba-tiba naik mengakibatkan beberapa rumah di perkompleks rumah warga itu tergenang. Kira-kira ukurannya sampai dengan lutut. Tidak lama sih dia, hanya berkisar setengah jam air naik, lalu sempat tenang, surut lagi. Kemarin terjadi tapi tidak separah hari ini. Kemarin hanya ada di seputaran pinggir bantaran sungai itu, tapi hari ini dia meluap sampai ke beberapa rumah warga yang sebelumnya belum pernah terjadi sih seperti ini. Kalau rusak tidak ada karena hanya air jalan tenang seperti itu, kan banjir rob beda dengan banjir karena akibat hujan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait akibat dampak banjir rob yang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Bolaang Mongondo Timur mengakibatkan air Sungai Togit meluap dan menjebol tanggul sungai. Sebanyak 198 kepala keluarga terdampak banjir dan 8 rumah rusak berat. Seperti inilah kondisi saat air sungai meluap akibat hujan dengan intensitas lebat mengguyur wilayah Bolaang Mongondo Timur. Meluapnya air sungai mengakibatkan jebolnya tanggul Sungai Togit dan berdampak banjir di Desa Togit, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Boltim mencatat 198 kepala keluarga terdiri atas 325 jiwa terdampak banjir dan 8 rumah mengalami kerusakan berat. Sementara warga lainnya mengalami kerugian akibat rusaknya alat elektronik sebab air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Akibat hujan deras di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur juga mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Pasca banjir yang melanda Desa Tawaang, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, perusahaan pembangkit listrik tenaga uap Amurang membantu mengeluarkan luapan air yang berasal dari pemukiman warga. Banjir setinggi lutut orang dewasa sudah beberapa hari merendam rumah warga setempat. Lebih parahnya lagi, akses utama jalan masuk ke pemukiman pun terdampak banjir, sehingga membuat keresahan bagi warga pejalan kaki dan berkendara yang akan melalui jalan tersebut. Dari mana? Dari gunung, dia datang kemari kan. Oh, air dari gunung. Oh, begitu ya. Nah, Bang, katanya Bang, masyarakat sini sudah gatal-gatal, Bang, terkait memang. Kalau di sini warga masyarakat jaga berapa ini? Jaga 4. Banjir yang menimpa warga pemukiman tersebut tidak dipandang sebelah mata oleh perusahaan PLTU Amurang. Upaya untuk menurunkan debit banjir yang terdampak di pemukiman yang ada, maka pihak perusahaan melakukan pengisapan air dengan menggunakan sejumlah unit mesin pompa air. Case-nya adalah dari rawa, kemudian meluap ke jalan, air tersebut, air banjir atau hujan ya, kemudian masuk ke kami. Nah, kami berusaha bantu untuk membuang air ini ke laut. Jadi kita pasang pompa, Pak. Kita pasang pompa, memindahkan
dari sisi sana, sisi pagar menuju drainase kami. Jadi paling tidak di saat musim-musim seperti ini membantulah menurunkan debit air yang di warga. Kemarin saya sempat cek pada saat hujan, kami juga pada saat hujan juga turun ke lapangan untuk mengecek langsung. Debit airnya memang tinggi, jadi memang tidak bisa menampung. Kami juga sudah berdiskusi dengan stakeholder terkait, jadi kami juga menunggu ini. Kami akan kerjasama dengan Poltek Pelayaran untuk membuat drainase sementara. Jimili Agustinus, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Samratulangi mengimbau kepada maskapai penerbangan untuk mewaspadai perubahan cuaca yang berpotensi terjadi saat penerbangan dari dan menuju Bandara Samratulangi, Manado. Hingga saat ini, cuaca di Provinsi Sulawesi Utara masih berubah-ubah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado selalu memberikan informasi kepada maskapai yang akan melakukan penerbangan, baik penerbangan yang akan mendarat di Bandara Internasional Samratulangi Manado maupun penerbangan dari Bandara Internasional Samratulangi Manado. Informasi yang diberikan oleh BMKG kepada mitra kerja utama yakni Airnav terkait dengan metar atau spesi ataupun flight dokumen. Hal ini dilakukan demi kenyamanan dan keamanan dalam melakukan penerbangan. Kita untuk isi juga melayani informasi cuaca penerbangan khususnya ada di beberapa bandara yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Bandara Samratulangi Manado, di Bandara Bolang Mongondo seperti di Lolak, Miangas, di Melanggoane, di Naha. Nah, informasi cuaca penerbangan selalu kita informasikan ke stakeholder yang ada di bandara. Nah, tentu informasi ini kita menginformasikan setiap 30 menit. Kalau ada informasi yang cukup berubah signifikan yang ada di Bandara Samratulangi Manado, juga menginformasikan ke bandara tujuan, misalnya cuaca seperti apa, selalu kita informasikan melalui misalnya di flight dokumen ataupun tapor yang ada selalu diupdate oleh teman-teman di operasional di BMKG Samratulangi Manado. Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado menambahkan, informasi diberikan dengan jangka waktu yakni setiap 30 menit untuk mengantisipasi hal-hal yang berubah secara tiba-tiba. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Terdapat 2 skema dalam program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto 3 juta rumah, yakni bangun baru dengan KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan renovasi atau rehabilitasi dengan skema bantuan stimulan perumahan swadaya. Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki 2 skema. Dirjen Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Dr. Randus Imran menyampaikan, 2 skema tersebut yang pertama bangun baru dengan memakai skema kredit pembiayaan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP atau yang biasa dikenal dulu dengan KPR subsidi. Sementara untuk skema kedua yakni renovasi atau rehabilitasi dengan skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Adapun pembiayaan program 3 juta rumah ini tidak 100% berasal dari anggaran pendapatan belanja nasional, namun melibatkan multi stakeholder, mulai dari kementerian lembaga pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga desa-desa. 3 juta rumah itu ada dibangun baru, ada yang sifatnya renovasi atau rehabilitasi. Oke, itu yang dipadukan. Ya, itu jadi 3 juta. 3 juta. Kemudian lokasinya juga, lokasinya kan tidak hanya satu tempat, ada 3 lokasi, di pedesaan, di perkotaan, dengan di pesisir. Jadi terbagi-bagi dari 3 juta rumah itu. Jadi 3 juta rumah itu, 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, 1 juta di pesisir. Ya. Udah itu apakah itu dari APBN semuanya? Enggak juga.
Karena apa? APBN kita sangat terbatas. Program ini pun juga akan turut memberikan stimulan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah sesuai dengan wilayah, mempertimbangkan biaya hidup di daerah masing-masing. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, usulan pembentukan Kecamatan Langoan akan menjadi daerah otonomi baru atau kota mandiri tahun 2025 sedang bergulir. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus. Usulan pemekaran Kecamatan Langoan menjadi daerah otonomi baru tahun 2025 sedang bergulir. Kepastian akan hal tersebut baru saja dijelaskan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus, usai meresmikan pastori gereja Ebenezer di Panasen, Kecamatan Kakas. Julius Selvanus mengatakan, Langoan diharapkan akan menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2025 ini. Perwujudan tersebut nantinya tim dari pemerintah Provinsi Sulut akan melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI dalam agenda pembahasan DOB Langoan tahun 2025. Itu DOB kan sudah dibuka kembali, jadi Langoan kan sudah lama diajukan ya, dan ada berita bagus untuk Langoan akan segera menjadi wali kota, jadi kota ya. Jadi persiapannya seperti ada 4 kecamatan. Nanti Kabupaten Induk tentunya akan membimbing teman-teman panitia. Kapan kira-kira itu Pak bisa terlaksana? Nanti hari Minggu depan saya akan RDP dengan DPR. Akan pembahasan soal ini. Pemekaran ini sudah berada pada tahap finalisasi administrasi di tingkat pusat dan diharapkan akan segera terlaksana pada tahun 2025 ini. Diketahui sebelumnya realisasi pemekaran tersebut sudah bergulir sejak tahun 2010 lalu. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Informasi lainnya, Saudara. Keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung sistem pengawasan obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik, salah satunya dengan melakukan forum konsultasi publik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM di Manado, dalam keterbukaan informasi publik, yaitu dengan mengadakan kegiatan forum konsultasi publik atau FKP. Kepala Balai Besar POM di Manado, Agus Yudi Prayudana mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan solusi antara Balai Besar POM Manado dan masyarakat, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik sekalian dengan acaranya keterbukaan informasi publik. Jadi ada 2 acara yang kami gandeng. Tujuan adalah untuk menjaring harapan-harapan dari stakeholder, dari Pentahelix, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, kampus, dan media, apa sih yang perlu untuk kami tingkatkan dan upaya meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat. Selain kami memang sudah memiliki beberapa layanan untuk pelayanan publik seperti sertifikasi dan sebagainya yang kami berikan kepada masyarakat. Jadi semua usul harapan Linsek semua kami tampung untuk kemudian kami tindak lanjuti untuk meningkatkan pelayanan publik kepada lintas sektor yang terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan kemampuan Balai Besar POM Manado dengan harapan masyarakat serta meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan.
yakinlah semangat kita. Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan informasi kami lanjutkan kembali. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat indeks harga konsumen sulut pada Maret 2025 mencapai 108,34%. Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 1,41% secara tahunan atau year on year. Peningkatan inflasi di Sulawesi Utara dipengaruhi oleh naiknya harga di beberapa kelompok pengeluaran utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 5,39%, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 6,55%. Selain itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya juga tercatat naik sebesar 1,80%. Sementara itu, beberapa kelompok justru mencatatkan penurunan indeks harga seperti kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang turun 4,84%. Penurunan juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,02%, serta kelompok transportasi yang mengalami penurunan tipis sebesar 0,05%. Secara bulanan atau month to month, Sulawesi Utara mengalami inflasi sebesar 2,65%, dengan tingkat inflasi sepanjang tahun atau year to date tercatat sebesar 0,99%. Meski terdapat kenaikan harga di beberapa sektor, inflasi Sulawesi Utara masih dalam kategori terkendali. Pemerintah daerah pun terus mendorong stabilisasi harga, terutama menjelang hari raya dan musim libur mendatang. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Dari Minahasa Selatan, Saudara, pemeriksaan kesehatan rutin bagi masyarakat di Desa Blongko, Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai salah satu upaya mencegah anak stunting. Melalui pemeriksaan kesehatan ibu dan balita yang dilakukan di Desa Blongko, Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan, diharapkan mampu menjaga kesehatan masyarakat Desa Blongko, khususnya dalam pencegahan stunting bagi anak. Menurut Hukum Tua atau Kepala Desa Blongko, selain mencegah stunting, kegiatan ini untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemeriksaan kesehatan balita dalam ukuran tinggi, berat badan, bahkan dengan kandungan, bahkan fasilitas lain yang ada. Di situ kami sediakan makanan bergizi seperti ada nasi, ayam, sayur, bahkan ada buah-buah. Setelah ada acuan dari pemerintah bahwa susu itu sudah tidak boleh untuk diberikan karena pemerintah ingin sekarang lebih cenderung dengan ASI. Posyandu ini untuk mencegah bayi dan balita agar tidak terjadi stunting. Pemeriksaan lansia juga ada seperti gula darah, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Menurut Hukum Tua James Masuneneng, melalui kegiatan posyandu yang dijadwalkan sebulan sekali ini, pemerintah dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan ibu hamil secara akurat, serta kesehatan lansia secara rutin. Selain itu, para bayi dan balita serta lansia dan ibu hamil mendapat makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah. Jimili Agustinus, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Puluhan pendeta Gemim menjenguk pendeta Hein Arina di ruang tahanan Polda Sulut. Wujud solidaritas ini dilakukan setelah Arina ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah Gemim. Sebagai bentuk rasa simpati, puluhan pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa mendatangi ruang tahanan Polda Sulut untuk membesuk serta melihat langsung kondisi terkini pendeta Hein Arina yang ditahan akibat tersandung kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim tahun 2020 hingga 2023.
Meski sempat terjadi insiden adu mulut dengan petugas kepolisian, akhirnya para pendeta dipersilakan masuk oleh petugas jaga ruang tahanan dengan konsekuensi mengizinkan beberapa perwakilan pendeta masuk secara bergantian. Ya, jadi secara spontanitas rata-rata orang pendeta tahu hari ini jam besuk. Iya. Orang tidak tahu jumlah berapa banyak. Karena ini adalah spontanitas kita ya sebagai rasa empati dan solidaritas terhadap Ketua Sinode Pendeta Hein Arina. Saya kira hal yang wajar. Kalau mau bijaksana, ya bijaksana di aula ke orang pertemuan seperti itu. Ya. Karena orang cuma mau berdoa. Selain Pendeta Hein Arina, 4 tersangka kasus dana hibah lainnya juga ditahan dalam ruangan yang sama. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, Jasa Raharja Sulawesi Utara menjalin kerjasama dengan TVRI Sulut untuk mengedukasi masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas. Sebab kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan roda 2 di Sulut terbilang cukup tinggi. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sulawesi Utara, Diki Siwa Permadi, menjalin kerjasama dengan TVRI Sulut dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Hal ini disampaikan langsung oleh Diki kepada Kepala LPP TVRI Sulut, Stella Purukan SOS MAP, dengan harapan sinergi antara Jasa Raharja dan TVRI Sulut dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. Dan yang pasti sebagai core bisnis Jasa Raharja sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 33 dan 34, ini menjadi salah satu materi kami menyampaikan kepada Ibu tadi, Kepala, bagaimana kami bisa mengedukasi masyarakat bahwa peran dan tanggung jawab Jasa Raharja ketika ada masyarakat dalam konteksnya Undang-Undang 33 adalah menjadi penumpang dari alat angkutan umum, baik di darat, laut, udara. Manakala terjadi kecelakaan, maka secara otomatis berada dalam jaminan kami. Ada yang namanya perlindungan dasar. Satu hal lagi adalah tentang Undang-Undang 34. Itu adalah jaminan perlindungan dasar kepada setiap orang yang mengalami musibah kecelakaan. Bu Stella bisa kita sampaikan. Sehingga tercipta lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib di Provinsi Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Kapolda Sulawesi Utara meminta jajarannya untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang bukan sekedar slogan tetapi harus dilaksanakan oleh setiap personil. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi meminta seluruh jajarannya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, tidak sekadar slogan tetapi harus dilaksanakan setiap personil. Di samping itu, pelayanan kepada masyarakat ini merupakan implementasi dari Pancasiap Polri, yaitu siap diri, siap mako, siap data, siap operasional, dan siap siaga. Hal ini disampaikan Kapolda saat meresmikan penggunaan Mako Polres Kota Mobagu Selasa kemarin. Ini kan merupakan bagian daripada seperti yang saya sampaikan, Pancasiap. Pancasiap itu kan yang pertama jelas siap personil atau siap diri. Kemudian kedua ya siap mako, kita sudah bisa wujudkan ini. Lalu yang ketiga itu siap data atau administrasi. Yang keempat itu adalah siap operasional. Jelas kalau ada mako, operasional pasti akan terkendali. Dan yang terakhir adalah siap siaga. Karena keberadaan TNI Polri itu selalu harus siap siaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan peresmian Mako Polres Kota Mobagu ini juga bagian daripada komitmen Polri, komitmen pimpinan Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena memang apa yang dislogankan, dan itu bukan cuma sekedar slogan, itu bagian daripada komitmen Polri. Sebelumnya Mako Polres Kota Mobagu yang sama berada di lokasi yang sama dengan Mako Polres saat ini, hangus terbakar pada Maret 2022 silam. Dengan telah diresmikannya Mako baru ini, Kapolda juga berharap dapat menjadi rumah Kamtipmas sehingga dapat menjamin keamanan masyarakat. Taufik Darondo dari Kota Mobagu melaporkan.
Masih dari kota-kota Mobagu, saudara, kesadaran mempertahankan serta melestarikan adat istiadat dan budaya mendorong salah satu anggota Polri untuk terus menjaga pelestarian budaya sebagai sebuah jati diri. Seorang anggota Polri yang berdinas di Polres Kota Mobagu yang pada tahun 2000-an telah tertarik mempelajari sejarah dan kebudayaan Bolang Mongondo. Aibda Sumitro Tegela mencari berbagai literatur, baik dari Bolang Mongondo bahkan hingga ke luar negeri. Kecintaannya pada sejarah dan pelestarian budaya ini pun pada 2019 lalu diwujudkan dengan membangun replika Komalik yang merupakan rumah raja zaman dulu. Dalam replika Komalik ini banyak benda-benda peninggalan masa lampau, foto, maupun berbagai literatur tentang sejarah Bolang Mongondo. Kini apa yang dilakukannya telah banyak membantu generasi saat ini dalam mencari informasi akurat tentang catatan sejarah Bolang Mongondo. Motivasi saya dalam rangka pemajuan kebudayaan tentu tidak lepas dari sebagai generasi bahwa kita harus menjaga adat istiadat dan budaya, juga sejarah, dan ini sangat penting, terutama bagi generasi di tengah gempuran berbagai macam budaya-budaya asing. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa kesadaran akan jati diri, akan adat istiadat dan budaya itu tetap kita harus jaga dan pertahankan bersama-sama. Kita memang melihat dari kalangan generasi hari ini ada memang yang terpengaruh acuh tak acuh, tetapi dengan adanya kita membangun tempat ini, kemudian penyajian kita dalam bentuk data yang kemudian data-data valid yang bisa kita pertanggungjawabkan, ini memicu rasa keingintahuan bagi generasi. Bahkan di tempat ini kita sudah beberapa kali dari penelitian dari mahasiswa, siswa-siswa, bahkan penelitian S2 juga dilakukan di tempat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sumitro berharap ke depan apa yang telah dilakukannya dalam upaya terus melestarikan sejarah dan budaya Bolang Mongondo akan bermanfaat bagi generasi mendatang dalam mengetahui asal-usul dan jati dirinya sebagai putra Bolang Mongondo. Taufik Darondo dari Kota Mobagu melaporkan. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Utara meminta kepada pengurus untuk berkomitmen bangun olahraga di daerah. Pengurus KONI Sulawesi Utara yang nantinya akan terpilih untuk berkomitmen dalam membangun olahraga. Selain itu juga, jika menjadi bagian dalam kepengurusan nanti, Ketua Umum KONI Sulut Brigjen TNI Purnawirawan Boy Jerry Waleleng meminta personil KONI Sulut mampu berkontribusi dalam tenaga dan pikiran demi memajukan olahraga di daerah. Satu visi, satu misi untuk membangun olahraga di Sulawesi Utara ini ya. Kita ini. Mari sama-sama kita menggunakan tenaga kita, pikiran kita bagaimana bisa berprestasi. Karena setiap event-event nasional, kalau kita rankingnya atau di belakang gitu, kita kan sebagai masyarakat nyuruh melambai ini malu. Nah, udah sekarang ini bagaimana kita memacu biar ke depan kita punya harga diri yang bagus lah. Masa jadi kalahan terus. Katanya petarung, apalagi di gunung kita ini gunung petarung. Ya. Petarung nanti di PON kita jadi ayam sayur. Kan itu. Di depan kita harus berbeda. Boy Jerry Waleleng juga berharap melalui uji kepatutan dan kelayakan yang diagendakan KONI Sulut akan menjadi modal dasar bagi calon pengurus untuk bisa meraih sukses ke depan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Dan saudara, informasi yang tadi menutup jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Akhirnya saya Natalia Dapu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.